Yuk, di dalam Bible apa itu Injil? Hah? Apa? Kebenaran. Injil dikatakan di dalam firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah. Katakan amin. Amin. Injil itu adalah kekuatan Allah, ya. Dan Injil itu adalah kabar baik, bukan kabar buruk. Kabar baiknya apa? Hah? Apa? Rasin dong, nggak kedengeran. Firman Tuhan. Firman Tuhan. Berarti ini adalah Injil, kabar baik, ya. Memang dikatakan bahwa Injil itu cuma dari Matius sampai apa ini namanya, Yohanes, John, ya. Memang betul. Tapi kabar baik itu ada semua di dalam Alkitab, ada di dalam Firman Tuhan. Siapa yang suka baca-baca Firman Tuhan di rumah? Oh, nggak ada angkat tangan. Dalam satu minggu 3 kali. Enggak ada. Dalam satu minggu 1 kali. Oh, keterlaluan banget ini anak-anak ini serius. Mungkin ada, tapi kalian malu kali ya. Ya kalau kasih angkat tangan nanti dikatain sombong, ya kan? Emang begitu dia orang Indonesia, apalagi tinggal di Jakarta. Kalau misalnya siapa yang hidupnya tulus, maka dikatain sombong. Padahal memang hidupnya udah mau hidup kudus gitu kan. Siapa yang hidup benar, mau angkat tangan, nggak mau angkat tangan. Karena disangkain nonton di samping kiri kanan ntar ya sombong. Ini, ya. Di dalam setiap hal baik yang Anda alami, dalam setiap hal yang baik yang Anda lakukan, pasti di mana ada orang yang tidak akan senang dengan keberadaan itu. Itu terjadi. Ya. Oke, kita kembali lagi ke tema kita, yaitu evangelism. Oke, saya menjelaskan bagaimana penginjilan itu. Ya, kalau ada yang ikut kemarin youth, ini berkaitan erat dengan firman Tuhan kemarin sebenarnya, bahwa di situ dikatakan biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, kata dari layanilah Tuhan ini orang sudah berpikir, oh, mesti jadi pendeta, pendeta pakai jas, pakai dasi, dan harus tegap gini, ngomong terus kalau khotbah gini. Saudara, ya. Berapa banyak dari kita yang berpikir bahwa melayani Tuhan itu seperti itu, memainkan musik seperti kakak-kakak yang ganteng-ganteng tadi, ya, atau WL yang ganteng tadi dan kakak-kakak yang cantik-cantik tadi singers, atau persembahan menjalankan kolektan, bersaksi. Berapa banyak dari kita yang berpikir bahwa melayani Tuhan seperti itu? Mengerti kayaknya, puji Tuhan, haleluya. Ya, banyak orang berpikir bahwa melayani Tuhan itu adalah seperti seorang pendeta, ya. Kalau bisa dibilang juga seorang penginjil, dia harus menjadi pengkhotbah, harus jadi ketua youth dulu baru dia melayani Tuhan. Ya. Kenapa saya katakan melayani Tuhan evangelism ini berkaitan erat? Ya, evangelism, penginjilan atau menginjil. Nah, orang berkata bahwa menginjil itu hanyalah tugas pendeta, seperti gembala kemarin yang khotbah dia dari Kalimantan, khotbah di Komserio, berkata bahwa penginjilan itu cuma haknya pendeta, ya. Tugasnya pendeta, tugasnya hamba Tuhan, tugasnya kakak itu yang berdiri di atas ini, saya. Ya. Tapi mari kita membaca dulu untuk mendasari firman Tuhan. Pada malam hari ini jangan tegang. Kalau Anda tegang, saya pun ikut ikutan. Oke, puji Tuhan. Kita baca di dalam Matius pasal yang ke-28. Pasti kalau sudah berbicara Matius 28 pasti sudah tahu ini pasti baptisma mereka, ya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oke. Matius 28 ayat berapa? 19. Iya. Oh ya, ayat 19 sampai 20. Dari ayat 18 aja. Oke, yang sudah dapat boleh katakan amin. Ada yang nggak bawa Alkitab?
Ada Alkitab. Ya, siapa yang bawa Alkitab? Ada, ada punya. Ya biar bisa semuanya bisa baca Alkitab. Kalau ada lagi yang mau dari depan ya. Oke, Matius 28 ayat 18 sampai 20. 18. Sudah dapat semua? Katakan amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri semua untuk kita bacakan. Dalam firman Tuhan, hitungan 1 sampai 3. 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadilah semua bangsa murid-Mu, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah berkenan padaku. Dan ketahuilah mengenai kamu senantiasa." Amin. Oke, di mana kita lihat di sini Yesus atau Tuhan kita, dia sedang berkata kepada siapa? Siapa? Tadi dibaca. Sedang berkata kepada siapa? Bang Ancis, Kak Sedi. Sedang berkata ke siapa? Murid-muridnya. Oke, murid-muridnya, dan di situ dikatakan apa? Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa murid. Amin. Ya, di mana ini penekanan kepada Yesus kepada murid-murid Tuhan, bahwa jadikanlah semua bangsa itu murid Tuhan. Yang berbicara murid, ya berarti harus ada ketika kita dimuridkan, kita juga harus memuridkan orang. Amin. Saya percaya bahwa Matius 28 ayat 18, 19, 20 ini bukan cuma ditujukan kepada murid Yesus, tetapi juga kepada kita. Amin. Juga kepada kita. Jadi saya katakan bahwa pelayanan itu, melayani Tuhan atau penginjilan itu bukan cuma tugasnya pendeta. Amin. Bukan cuma tugasnya pendeta, ya. Bukan cuma tugasnya Pastor Yud, bukan cuma tugasnya Kak Sedi yang ada di BMW, Kak Ruli yang ada di BMW, dan teman-teman yang lain. Bukan. Tapi tugas kita semua, ya. Kenapa saya mau berbicara tentang evangelisme ini? Karena apa? Hari-hari ini adalah di mana penuaian besar-besaran yang akan terjadi. Saya sering mendengar dari hamba-hamba Tuhan yang sudah senior, lebih senior daripada saya. Mereka berkata bahwa ini adalah waktu yang sangat-sangat sudah udah di ujung tanduk sebenarnya. Ya. Kalau orang bilang semua melepoh, orang Nado bilang, tahu tuh melepoh, mengembang itu kayak balon, sebenarnya orang mau pecah. Ya, bahkan ada hamba Tuhan bilang bahwa ini bukan lagi, jiwa-jiwa itu bukan lagi menguning, tapi sudah mulai busuk. Ya, saya dengarkan itu. Hamba Tuhan lebih senior. Nah, di sini dikatakan bahwa jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Pertanyaannya, apakah semua orang bisa membaptis? Ngerti nggak sih? Ngerti kan? Pertanyaannya, ketika murid Yesus disuruh untuk memuridkan orang lain, bahkan di seluruh dunia ini disuruh dimuridkan, pertanyaannya, apakah semua orang bisa untuk membaptis? Tidak tahu. Tidak apa-apa, nggak ada yang namanya jawaban yang salah di tempat ini, enggak. Kita coba untuk kita berpikir lebih lagi, ya, tentang Tuhan. Apakah semua bisa untuk membaptis? Bisa, bilang aja bisa. Ya ampun, kalau kemarin kalian sudah bilang kemarin waktu khotbah yang dahulu bilang bahwa kita bisa melakukan segala sesuatu jikalau kita dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Semua orang bisa membaptis, cuma pertanyaannya, ya, tergantung situasinya. Ya, kamu bisa baptis orang, tapi sekarang situasinya seperti apa dulu? Kamu mau baptis gitu aja boleh. Kalau keadaan terdesak, mungkin kamu ada di pedalaman desa di mana, boleh. Nggak perlu pakai sertifikat.
Kalau sekarang mesti pakai sertifikat, jadi harus baptis gembala biar kamu ada sertifikat, ya kan? Ya tapi saya tidak mau bahas itu. Tetapi bagaimana bahwa setiap kita, ya kita mau coba rubah ini pemikiran kita bahwa penginjilan itu cuma haknya hamba Tuhan. No. Tuhan sudah katakan bahwa jadikanlah semua bangsa murid Tuhan dan ajarlah mereka segala apa yang telah aku perintahkan kepadamu. Berarti apa yang sudah diperintahkan Yesus kepada murid-muridnya itu juga yang harus diaplikasikan kepada murid-murid nanti, dan kita juga akan begitu juga. Segala perintah Yesus, segala apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Amin. Kenapa? Kenapa kita harus menginjil? Saya menjelaskan, penginjilan itu bukan ketika engkau datang ke tempat orang yang belum sama sekali mengenal Yesus untuk bertobat. Percaya Yesus, bertobat. Kalau nggak masuk neraka. Percaya Yesus, kalau nggak masuk neraka. Ya, mindset pemikiran kita kadang-kadang di situ. Kita berpikir bahwa penginjilan itu seperti itu. Memang betul seperti itu, ya. Disarankan kita untuk memberitakan Tuhan, tetapi, ya, kita menyadari nggak? Kalau kita hidup baik, kalau hidup kita menjadi terang, hidup kita menjadi garam, hidup kita menjadi contoh. Percaya nggak kalau kamu itu sudah menginjil? Percaya? Iya, percaya dong. Kalau dari sifat baikmu, ya dari sifat contoh yang dilihat orang, wah ini orang hidupnya beda banget. Dia nggak mau ngelakuin ini, ya, dia nggak mau ngelakuin itu, nggak mau. Dari situ orang bisa lihat perbedaan antara orang dunia dan orang yang di dalam Tuhan. Engkau sudah menginjil. Sebab itu ditekankan kepada Timotius bahwa jadilah teladan. Sekalipun Timotius itu adalah orang yang masih sangat-sangat muda. Mungkin sepantaran kita di tempat ini. Ya, kalau orang Manado bilang masih satu rang. Banyak orang Manado sini ada, kirain nggak ada. Ya, jadi di mana kita dengan sikap kita yang mencerminkan Tuhan, di sini kita sudah menginjil. Gak terlalu perlu kamu katakan, bertobat. Enggak. Orang justru akan menolak kamu. Orang justru akan menolak kehidupan kita ketika kita memaksa orang bertobat. Kecuali orang itu dipilih oleh Tuhan untuk dia hidupnya seperti itu karunia. Orang datang, pendeta atau hamba Tuhan, dia datang kepada orang yang berdosa. Dia datangnya dia suruh bertobat, dia langsung bilang, ya, bertobat. Karena karunia dari Tuhan. Tapi jangan coba-coba, bukan karunia, ya. Kalau orang bertobat, ntar dia ajar lagi, kan? Ya. Kenapa akhir-akhir ini? Karena dia tahu nggak sih apa yang terjadi? Tahu nggak? Di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa semakin hari, ya, waktu demi waktu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, dunia ini bukan semakin baik, hancur. Gak ada dunia yang semakin baik, no. Gak ada. Jadi kalau kita mau berdoa, Tuhan, biarkanlah dunia ini semakin hari semakin baik, sudah dituliskan di firman Tuhan. Semakin lama semakin hancur. Tetapi orang yang tetap tinggal di dalam Tuhan, hidupnya semakin lama semakin baik. Hanya dunia saja yang hancur. Amin. Kita buka di dalam firman Tuhan. Timotius pasal yang kedua ayat 2 Timotius maksud saya pasal yang keempat, ya, di mana kita lihat di situ, penuhilah panggilan pelayananmu. Nah, ini adalah surat dari Paulus, ya, kepada Timotius. Dan saya sudah katakan tadi bahwa Timotius di sini dikatakan Timotius itu adalah anak yang masih muda. Nah, anak yang masih muda ini, ya, di dalam kalau kita membaca keseluruhan kitab Timotius, di mana Paulus sedang mempersiapkan Timotius untuk dia menjadi seorang penginjil, seorang hamba Tuhan, seorang pemberita Injil atau evangelism. Dia yang masih muda,
mempersiapkan yang namanya Timotius. Dan di sini di pasal yang keempat 2 Timotius dikatakan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Sudah dikatakan tadi jelas bahwa dunia ini bukan semakin baik tetapi semakin jahat. Tetapi ditekankan oleh firman Tuhan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Wow. Memberitakan firman, evangelism, menginjil, amin, menginjil, ya. Tapi dikatakan bahwa siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Karena dunia itu bukan semakin baik, semakin jahat. Ada waktu yang baik, ada waktu yang sukar, ya, untuk kita hadapi. Dan diteruskan lagi, nyatakanlah apa yang salah. Ini tugas seorang Kristen, seorang anak-anak yang di dalam Kristus, ya. Nyatakanlah apa yang salah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ini tugas kita. Beritakan firman itu bukan cuma seperti yang saya katakan tadi, bertobat terima Yesus. No. Memang itu betul. Tetapi dikatakan apa? Nyatakanlah yang salah. Kalau ada teman kiri kanan berbuat salah, kau bilang, hey bro, hey sis, janganlah kayak gitu. Ya. Hidup baik-baik. Hal ini tidak baik untuk kita lakukan. Hal ini tidak baik untuk kita jalani. Mari kita melakukan kebaikan. Itu tugas kita. Itu Anda sudah menginjil. Amin. Di sini jelas banget firman Tuhan kata, tegurlah, ya, tegurlah. Tapi bukan tegur begini, halus ini, lalu bikin tulang dulu. Ya kalau orang Jakarta, apalagi kalau Betawi, saya dulu pernah hidup sama orang Betawi lama. Ya sampai-sampai saya dikatakan bukan orang Manado, bahkan saya dikatakan orang Betawi. Terus kalau orang Betawi itu dulu anak-anak mudanya jagonya sampai ditutupin mata semua kayak ini, nangko. Kalau orang Betawi ngomongnya cepet banget, gitu kan, kasar banget. Tapi bukan tegur yang seperti itu. Tapi secara firman Tuhan katakan bahwa tegurlah dalam kasih. Kalau Anda menegur seseorang, jangan menegur dengan keras, membentak seseorang, jangan. Ya, jangan engkau membentak seseorang, karena ketika engkau membentak dia belum tentu dia akan terima. Tetapi kalau ada tegur seperti saya katakan, bro, tadi pagi udah makan belum? Lagi ngapain aja sih seharian ini? Terus cerita habis itu bilang, tadi yang kamu lakukan udah itu gak baik, jangan lagi kayak gitu. Masa orang tua lu nyuruh suruh balik? Masa orang tua lu suruh cuci piring, lu suruh cuci piring, orang tua lu suruh bayar gopek? Ya, gimana itu? Ya, ini contoh. Tetapi tegurlah dengan kasih seperti Tuhan, ya, teladan Yesus Kristus yang menegur seseorang. Inilah tugas kita, ya, penginjil, evangelisme. Baru dikatakan di dalam firman Tuhan ini, kenapa sih kita harus menjadi orang-orang yang memberitakan kabar baik itu? Kenapa kita harus menjadi orang-orang yang memberitakan firman? Karena apa? Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Ajaran sehat itu kayak gimana? Kalau ada sehat berarti ada sakit. Ajaran sehat berarti ajaran yang tak minum obat. Betul sih? Nggak minum obat ya. Kalau dia minum obat berarti dia lagi sakit. Enggak, bukan seperti itu. Tetapi di mana di sini dikatakan bahwa banyak orang yang tidak mau menerima lagi ajaran sehat. Ajaran sehat itu ajaran tentang firman Tuhan, Alkitab, betul. Orang kadang-kadang mendengar firman Tuhan, kita keseringan itu, pasti mau lari ke sini, kita suka tahu itu. Paling itu gembala itu mau bilang begini, habis itu begini, terus begini. Ini orang akan
pergi ke tempat ini, ya, akan menjadi seperti itu. Firman Tuhan katakan, di akhir zaman ini akan jadi seperti ini. Dan lebih parah lagi, tetapi mereka akan mengumpulkan apa? Guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Disuruh didatanginlah apa tuh Mario Teguh, ya kan? Disuruh datanglah orang-orang multifatur yang hebat, duduk tegak begini. Ya, maksudnya untuk memuaskan keinginan mereka. Mereka tidak mau lagi dengan pengkhotbah, dengan atau hamba Tuhan atau pendeta mereka atau pastor youth atau hamba Tuhan yang lain mau tegur mereka, jangan lakukan ini salah. Menurut firman Tuhan ini kalau lakukan ini salah, nggak boleh. Jangan main-main kalau dalam ibadah. Mereka tidak akan mau lagi dengan yang seperti itu. Iya, karena firman Tuhan katakan, bahkan dikatakan bahwa mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran. Memalingkan telinganya dari kebenaran. Kebenaran itu firman Tuhan. Kebenaran itu firman Tuhan. Memalingkan telinganya. Seperti yang saya katakan tadi. Mau dengar firman Tuhan, mau dengar pengkhotbah ngomong ini, wah, gini, atau malah deh. Tapi di sini nggak ada. Saya lihat nggak ada. Haleluya. Ya. Tapi ini firman Tuhan untuk mengingatkan kita supaya kita tidak menjadi orang-orang yang seperti itu. Amin. Amin. Untuk kita tidak menjadi orang-orang yang tidak mau lagi mendengar apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan, ya, kebenaran-kebenaran. Nah, kalau kita sebagai penginjil atau evangelism itu, kita juga akan berhadapan dengan orang-orang yang seperti ini. Akan kita hadapi ketika kita menegur seseorang, bukan main. Udah dikasih tahu, udah dinasihati berkali-kali dia nggak mau dengar. Ya, kayak seolah-olah dia itu budak. Tetapi apakah kita mau menyerah sampai situ? No, jangan menyerah. Karena tetap terus kita aplikasikan apa yang Tuhan mau, bahwa harus ada kasih dalam hidup kita. Menjadi seorang evangelis, atau lebih tepatnya saksi Tuhan, kalau tidak ada kasih dalam hidup, percuma. Saya kemarin bikin status seperti ini di Facebook. Kegagalan seorang pemimpin, atau bahasa Inggrisnya leader, ya, kegagalan seorang pemimpin itu adalah ketika dia tidak menjadi contoh bagi orang lain. Ya, betul. Saya dalam ini, dan saya takut sekali kalau saya juga nggak jadi contoh sama kalian. Ya, makanya kalau ada kesalahan di diri saya yang kalian lihat, silakan kalian tegur untuk kebaikan saya. Serius. Kalau ada saya berbuat salah, kalian harus datangin saya dan tegur. Kalau kalian nggak datangin saya, itu berdosa menurut firman Tuhan. Di dalam Yeskiel, kalau kalian sudah melihat temanmu atau saudaramu dia berbuat kesalahan terus engkau tidak menegurnya, maka dosanya ditanggungan kepadamu. Itu kata firman Tuhan. Makanya kalau lihat pastor itu udah salah, atau kepala udah salah, atau kakak-kakak yang lain udah salah, kalian harus datangin dan kasih tahu untuk kebaikan bersama. Amin. Kita lihat lagi, mereka akan memalingkan telinganya dan kebenaran dan membukanya untuk dongeng. Oh Tuhan, luar biasa. Ya, membukanya untuk dongeng, kebenaran dikesampingkan untuk dongeng, mereka terima pelaka. Ya, kalau saya berdiri di tempat ini menjadi sebagai stand up comedy, sia-sia saya firman Tuhan. Kalau diri saya yang saya tampakkan saat ini kepada kalian, sia-sia. Saya mau menyatakan Tuhan saat ini, bukan diri saya, enggak. Atau kita berpikir bahwa saya ini sudah lebih hebat dari kalian. No, enggak. Kita belajar bersama-sama, men. Kita belajar bersama-sama untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, supaya kita bisa menjadi saksi Tuhan. Nah, kita berpikir bahwa mungkin apa bisa saya lakukan ini? Oke, kalau Kak Cipu bilang tadi, saya setuju bahwa kita juga harus menjadi seorang evangelis.
seorang penginjil yang memberitakan kabar baik kepada semua orang. Ya, saya sudah jelaskan tadi bahwa itu engkau menjadi contoh, menjadi teladan, itu sudah menjadi memberita kabar baik. Oke, saya setuju. Tapi kenapa aku bisa? Saya kan kecil, saya kan hitam, rambut saya keriting. Nah, ini fakta, hal-hal yang mungkin menurut kita sepele, tapi seringkali terjadi. Ya, saya mengatakan langsung bahwa kadang-kadang kita minder untuk diri kita. Kadang-kadang kita minder. Yes, kita bisa minder kalau kini kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, memang kita gak bakalan bisa. Kalau nggak ada Tuhan di dalam diri kita, kita gak bakalan bisa menyatakan apa yang baik kepada orang, menegur apa yang salah, menyatakan apa yang salah kepada orang, gak bisa. Tetapi kita harus hidup di dalam Tuhan. Kita baca di dalam Tuhan, Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa jikalau kamu hebat. Bukan. Jikalau kamu kuat, jikalau kamu pintar, enggak kan? Tetapi kamu akan menerima kuasa jikalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Katakan amin. Amin. Jadi bukan dikatakan kalau kita hebat, kalau kita pintar, kalau kita kaya, kalau kita mempunyai talenta yang luar biasa, maka kita bisa menjadi saksi. No. Tetapi kita bisa seperti itu kalau ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Roh Kudus di dalam hati kita. Kita tidak bisa tanpa Roh Kudus. Sehebat apapun, sekuat apapun, seperkasa apapun mungkin kita rasakan diri kita, kita tidak bisa tanpa Roh Kudus. Gak ada orang yang bisa melewati hal-hal yang sulit dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Gak ada orang yang bisa melewati persoalan hidupnya kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri. Tetapi kita bisa kalau kita ada Roh Kudus di dalam diri kita, sehingga kita bisa menjadi saksi seperti dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa kita akan menerima kuasa jikalau Roh Kudus turun ke atas kita, dan kamu akan menjadi saksi. Oke, menjadi saksi dan bersaksi itu beda. Menjadi saksi saya sudah jelaskan tadi dari awal apa itu. Menjadi contoh, amin. Menjadi teladan. Inilah engkau sebagai seorang evangelism. Mereka akan melihat bahwa ada Kristus di dalammu. Saya kesaksian sedikit. Waktu beberapa hari lalu, sebenarnya sudah beberapa kali banyak kejadian hal yang seperti ini. Dan saya mau katakan ini semua bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Di mana kemarin kita, saya pelayanan kan di Marunda, mungkin yang ya semua mungkin udah tahu, beberapa yang belum tahu, pelayanan di Marunda. Dan di sana di mana saya melayani anak-anak yang kecil juga sampai anak-anak yang remaja. Kita latih mereka di bagian musik dan koreografi. Nah, di mana anak-anak ini kalau ada waktu luang mereka, saya suruh datang, saya kumpulkan di rumah. Untuk saya bisa mendidik mereka. Tapi saya ada ke rumah untuk kita bisa dulu fellowship bersama, baru saya mendidik mereka, ada pembinaan karakter kepada mereka. Nah, di mana ketika kita lagi nonton bareng, dan mayoritas yang saya layani di situ paling banyak Muslim. Ada Kristen tapi cuma beberapa. Nah, kami lagi nonton, saat pertama setel, mereka sudah, anak-anak kecil suka nonton yang serem-serem. Saya melarang, tapi saya bilang ya dulu lah. Mereka pasti takut, ntar lama-lama juga takut, saya pasti ganti, ya kan? Oke, nonton mereka yang film serem-serem. Waktu itu filmnya apa ya, lupa saya. Tapi film horor ya, nonton-nonton. Akhirnya ada satu anak yang bilang, aduh kak, jangan nonton ini deh, ngeri banget lihatnya, ganti aja. Oke, akhirnya semuanya setuju ganti, haleluya. Terus diganti channelnya, dan pasti ganti. Mereka berhenti di satu channel, dan channel itu channel luar negeri. Tulisannya tulisan Arab, tapi filmnya film Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, filmnya film Tuhan Yesus. Dan ketika mereka berhenti di situ, masih ditaruh remote-nya. Haleluya. Nama Tuhan Yesus. Dalam Yesus biarkan Tuhan menjamah mereka.
Biarkan Roh Kudus yang jawab. Karena manusia tidak bisa merubah hati seseorang, tapi hanya Tuhan yang bisa. Dan saya berdoa terus dalam hati kita, iya kan Roh Kudus yang bekerja dalam hidup mereka. Mereka nonton filmnya sampai selesai. Dan ketika mereka nonton, mereka sering tanya kepada saya, Kak, ini sebenarnya siapa sih kok dia digitu-gituin? Saya bilang, ini Tuhan saya. Dia yang sudah rela mati bagi saya, dan dia yang bangkit untuk saya juga, supaya saya menerima keselamatan. Dan saya banyak cerita tentang Tuhan. Saya bercerita tentang kehebatan Tuhan, bahwa Dia adalah juru selamat satu-satunya. Tidak ada juru selamat lain, hanya Yesus, saya katakan. Dan di situ ada beberapa orang yang mereka katakan, Amin, Haleluya. Dan yang paling keras saya dengar istilah, ada ibu juga, dia guru. Terus dia yang saya ajak untuk mendampingi saya sengaja. Karena ibu ini pernah saya injili, saudara. Tapi dia cuma berkata bahwa Isa itu atau Yesus itu hanyalah sebagai nabi. Dan dimana ketika dia nonton film itu dan saya katakan bahwa dia adalah Tuhan. Kalau orang Muslim bilang dia adalah Shiratul Mustaqim. Ya, ada yang ex Muslim di sini ada berapa? Ya mungkin tahu. Ya jalan kebenaran itu siapa? Dan dia katakan amin. Dia percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya katakan ini bukan karena saya, tetapi karena Tuhan. Dan saya mulai bercerita tentang hidup saya. Saya katakan bahwa hidup saya dulu hancur ketika saya cuma percaya aja kepada Yesus Kristus. Ya. Ketika saya cuma percaya kepada Yesus, cukup percaya, oh iya dia Tuhan. Tapi hidupnya bukan main, mabuk-mabukan, narkoba iya, tapi narkoba nggak kalah-kalah amat. Ya, nakal iya, nakal apa nggak ada, nakal semua. Bukan kesombongan saya, tetapi ketika di mana benar-benar saya mengenali bahwa Yesus itu adalah Tuhan, adalah Juru Selamat satu-satunya, dan Dia adalah Bapa saya dipulihkan Tuhan. Saya dipulihkan Tuhan. Sebab itu hanya Roh Kudus yang bisa berkarya dalam hidup kita. Amin. Kalau tanpa Roh Kudus, tanpa kuasa Tuhan, mungkin saya juga tidak bisa berubah. Saya dulu hidup hancur juga. Ya, memang gak ada tato. Karena memang saya gak suka tato. Tapi hidup saya gak karu-karuan dulu. Waduh. Kalau mau dibilang kayak babi dalam kembangan, tahu babi? Pernah lihat babi yang kakeknya nggak ada deh di kandang, ya? Di mana dia udah guling-guling di kotorannya sendiri, sama persis seperti saya dulu seperti itu. Tetapi ketika saya hidup di dalam Tuhan, saya tinggal di dalam Tuhan, maka hidup saya dipulihkan, saya dibersihkan oleh Tuhan. Sebab hanya Yesuslah yang bisa membersihkan setiap kita dari pelanggaran kita, dari dosa kita, dan kesalahan kita. Tidak ada siapapun selain daripada Yesus. Dan saat ini Dia sudah memberikan kita Roh Kudus. Roh Kuduslah yang membangun setiap hidup kita. Roh Kuduslah yang selalu mengingatkan kita akan apa yang baik yang harus kita lakukan. Kita tidak bisa, sekali lagi, tidak bisa tanpa Tuhan, tidak bisa tanpa Roh Kudus. Tidak bisa tanpa Roh Kudus. Hanya Tuhanlah yang bisa mengerjakan sesuatu hal yang luar biasa dalam hidup kita, supaya kita menjadi saksi, amin. Menjadi saksi, menjadi seorang evangelis. Sekali lagi saya tekankan bahwa menjadi seorang hamba Tuhan itu, menjadi seorang evangelis itu bukan tugasnya hamba Tuhan saja, tetapi tugas kita semua. Mungkin kita berpikir bahwa saya mau bersaksi siapa? Ya, ada mungkin cuma di rumah. Mari kita baca. Di mana dikatakan di dalam firman Tuhan, setelah kita menerima kuasa daripada Tuhan, ketika Roh Kudus turun atas kita, dan kita akan menjadi saksi yang pertama di Yerusalem. Ya, saya mau jelaskan ini bahwa Yerusalem itu berbicara bukan cuma tempat kita, rumah kita, ya, keluarga kita. Amin. Kita harus bisa menjadi contoh kepada keluarga kita. Baru kita bisa menjadi contoh di tempat lain. Seperti di sini dikatakan, di tempat-tempat Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Sampai ke ujung bumi kita bisa menjadi saksi. Saya tidak tahu mungkin saat ini
Di tempat ini mungkin ada yang Tuhan pilih untuk engkau menjadi seorang pejabat. Mungkin Tuhan yang tahu, ya. Dan engkau kira menjadi orang yang atlet yang luar biasa mungkin, atau seorang pemain musik yang luar biasa, seorang worship leader yang luar biasa, atau engkau menjadi seorang motivator yang luar biasa, bersaksi di mana-mana. Itu tidak memungkinkan kita, ya, untuk kita bisa menjadi seperti itu. Tuhan ada di dalam kita, maka kita bisa mengerjakan segala sesuatu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Amin. Engkau bisa menjadi orang yang hebat, katakan amin. Engkau bisa menjadi orang yang luar biasa kalau ada Roh Kudus di dalam hidupmu. Sekali lagi saya mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan, Dia tidak pernah mengingat-ingat lagi setiap pelanggaran kita. Dia tidak mengingat-ingat lagi setiap apa yang kita lakukan, karena Dia sudah rela mati. Ini lambang, bukan Dia yang kita sembah, enggak, tapi ini lambang dari kasih Kristus. Dia sudah disalibkan menebus setiap dosa kita. Dan selayaknya kita memberitakan kasih Tuhan, kita menyatakan kasih Tuhan lewat hidup kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Saya percaya ketika kita tinggal di dalam Roh Kudus, kita tinggal di dalam Tuhan, maka hidupmu akan berubah, maka hidupmu akan menjadi lebih baik lagi. Andalkan Tuhan, sebab hanya Dialah yang mampu menguatkan setiap hidupmu. Hanya Dialah yang mampu memberikan kau pengharapan, pertolongan hanya datang daripada Yesus. Firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri, pemain musik boleh ke depan.